Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 248 Sindang Sari, Kota Bandung, bersama saya Dini Ulfa Fadilah, calon guru kepenggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Kira yang Bapak pikirkan itu tentang apa ya kira-kira? Akhlak. Ya, vibes, suasananya. Baik, betul sekali. Nah, ini adalah beberapa materi berkaitan dengan budaya positif. Ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Di sini saya banyak belajar Ibu Bapak mengenai bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Ternyata selama ini saya merasa berdosa ketika mendidik dan membimbing anak-anak, karena ternyata masih jauh dari kata budaya positif. Kalau kita tahu untuk kurikulum mereka ini kita berpijak pada filosofis Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan filosofisnya bahwa guru itu adalah sebagai kamu, yaitu yang menuntun muridnya. Pancasila tadi sebelumnya sudah dibahas oleh Bu Hawa ya, dimensi-dimensi yang ada di profil pelajaran Pancasila ini yang kita harapkan bisa tumbuh di peserta didik kita gitu ya. Dan apa keunikan yang ada di kurikulum Merdeka ini? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu artinya tadi kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid, tapi di sini kita harus menuntun. Coba selama ini apakah Bapak Ibu ketika kegiatan pembelajaran prosesnya itu berpihak pada guru atau berpihak pada murid? Berpihak pada target kurikulum. Cuma ngajar materi mau jadi nomor pada materi. Udah dulu gitu. Ya betul. Seharusnya sudah selayaknya kita melakukan pembelajaran itu yaitu berpihak pada murid. Sebagai pendidik bisa menumbuhkan disiplin diri pada anak. Jadi anak itu berperilaku itu bukan karena adanya penghargaan, bukan karena adanya hukuman. Biasanya misalnya anak teh lobet ke kelas teh tepat waktu. Apakah kita tahu alasan anak tepat waktu itu kenapa? Bisa saja anak tepat waktu datang ke kelas itu karena takut dihukum oleh gurunya. Atau misalnya anak bisa menjawab pertanyaan karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Nah sebetulnya itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita justru harus menumbuhkan kesadaran bahwa anak itu bertanggung jawab dan melakukan sesuatu itu karena motivasi intrinsiknya, karena motivasi dalam dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi untuk karena tujuan tertentu orang nggak simpel aja diceraikan si ibu lalu orang telah ke sekolah, berarti anak itu melakukan sesuatu baik agama, suku, bangsa. Di sini saya menampilkan ada 3 contoh nilai kebajikan. Ada menurut profil pelajar Pancasila, ada menurut Ibu Primary Years Program, dan ada menurut keterampilan hidup. Dan kita patokannya untuk saat ini biasanya profil pelajar Pancasila. Nah, anak-anak itu harus meyakini, harus berperilaku seperti apa? Sesuai profil pelajar Pancasila. Tapi harus dari dalam diri, Bu. Jangan karena hukuman, jangan karena penghargaan. Yang pertama, bertahan hidup. Fungsi bisa tanpa makan sehari? Tidak bisa, kecuali saum begini. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin dihargai, kita ingin merasa diterima keberadaan kita. Itulah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Terkadang Bapak Ibu kita berperilaku karena dua. Ada yang karena motivasi internalnya, ada yang karena motivasi eksternal. Untuk menghindari hukuman, sieun dihukum jadi kudu tepat waktu, sieun misalnya dihukum jadi kudu pakai baju olahraga, misalnya sieun nulinan apa, kemudian misalnya saya bisa karena saya ingin mendapatkan hadiah dari guru, itu berarti mereka melakukan karena motivasi eksternal, belum tertanam di dalam dirinya budaya positif. Kemudian konsekuensi, umumnya kita tahunya hukuman dan konsekuensi. Saya juga sama, pas ikut pendidikan ternyata ada kata baru
bisa membedakannya. Bisa mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, berarti tandanya kita sedang berasumsi bahwa dia itu tidak dapat melakukannya. Artinya Bu Bapak, kita tidak boleh membiasakan hukuman dan penghargaan kepada anak, tapi kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada posisi kontrol seorang guru. Ternyata posisi guru itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Cobi abinaros Bapak Ibu, posisi natos ayah di Padang. Pak Badar terus paling mana posisinya? Sebagai teman, sebagai teman. Ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Bisa saja guru memiliki 2 bahkan lebih. Nggak pakai atribut lengkap, hormat di negara, sama saja. Itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian bagaimana kalau pembuat merasa bersalah? Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, tetap saja kamu berbuat salah, tetap saja kamu mengecewakan ibu bapak. Gusti bejaan sabaraha kali oke. Itu berarti posisi guru pembuat merasa bersalah pada anak. Sekarang mah boro-boro sebagai teman gitu ya, mau ayah sebagai penghukum. Ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu ibu ya, bantu bapak ya, ada tugas. Jadi kamu harus sama-sama kerjasama sama ibu bapak untuk sama-sama belajar yang tertib. Nah, kemudian ada pemantau. Pemantau itu seperti tadi, apa kesalahanmu? Kita cari tahu dulu. Kita jangan menjudge bahwa anak itu salah. Dengarkan dulu alasannya. Dan manajer ini kita mengupayakan peserta didik sendiri yang mencari solusi dari apa yang sudah mereka lakukan. Kan kita biasa ketika anak salah langsung dihukum sesuai kehendaknya. Tapi di sini kan anak supados murang kali oke mikir kumaha solusinya untuk bisa memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ini semangatku, siap Bu Bapak? Mana semangatnya? Ini semangatku. Masih lulus? Tenang kayak sebelah Bapaknya. Ini semangat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Kita gak cukup lama. Ayo semangatnya. Ini ya, kemudian kelas tidak cuma tenang peraturan kelas. Yang tahu kira-kira kenapa? Nah, kalau peraturan kelas itu sifatnya lebih ke memaksakan ya, dan itu dari satu arah dari si gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas ini menanamkan hal-hal yang positif kepada diri anak, tapi disepakati sebelumnya. Jadi anak tahu tidak ujuk-ujuk. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah ini tadi berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan. Kalau kita buat sama dengan pembuatan aturan, anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, biasanya di ajaran baru, ya tahun ajaran baru, itu kita selalu bertanya kira-kira untuk kebersihan, untuk keamanan, apa yang akan kita sepakati bersama. Anaknya ada yang bilang misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kira-kira dari kata tersebut ada yang perlu diperbaiki tidak itu? Tidak ada. Guru berperan sebagai manajer. Berarti kalau sudah masuk ke segitiga restitusi, posisi kontrolnya itu adalah sebagai manajer. Di sini bagaimana langkahnya? Ada 3 langkah dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Untuk apa sih tujuannya segitiga restitusi ini? Identitas. Tadi kita dengarkan dulu alasan peserta didik kenapa melakukan hal itu. Kemudian kita menenangkan itu tempatnya salah. Itu tidak apa-apa, menstabilkan dulu identitas, menenangkan dulu anak dan mendengarkan dulu alasannya. Tindakan yang salah, sikap yang salahnya itu kita perbaiki, tapi dengan cara memancing anak. Jadi harus dari anak, jangan dari guru. Kamu pasti punya alasan kenapa tadi kamu tidak ikut pramuka. Bahwa pendidikan itu
berpihak kepada murid, dan kita sebagai guru itu harus menuntut tumbuh setiap potensi keunikan yang dimiliki oleh. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana dirinya itu sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya untuk menjadi insan atau karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja Ibu Bapak. Sebetulnya untuk menerapkan budaya disiplin ini tidak mudah dan memang banyak proses yang harus dilakukan. Tapi setidaknya ketika kita mengetahui ilmunya sedikit demi sedikit, apa yang kita bisa terapkan, yuk kita mulai terapkan kepada anak didik kita. Itu karena tugas kita itu ikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan. Itu Bapak Ibu. Bila ada kata atau bahasa yang kurang, mohon dimaafkan, dan mungkin sekali lagi di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu karena saya ada pengalaman Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya. Namun di sini saya insya Allah sama-sama belajar, sama-sama sedih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Berikut penerapan pemahaman pada siswa mengenai pembentukan keyakinan kelas. Kemarin kita sudah membuat peraturan kelas. Kalian masing-masing ke depan menempelkan pendapat kalian tentang peraturan kelas. Masih ingat kalian menempelkan apa saja kira-kira peraturan kelasnya? Harus sopan, toleransi, saling menolong, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh jangan menjelek-jelekan teman. Ke sekolah gimana? Tidak boleh apa? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tugas tidak boleh bawa HP. Tugas gimana tugas? Harus di tempat. Ya, tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas. Itu peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh kalian sendiri, bukan dari Bu Bini. Nah, peraturan kelas itu nanti kita akan jadikan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat dari mulai peraturan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas ini berasal tadi dari pendapat kalian, tapi diubah kata-katanya menjadi kata-kata yang positif, yang lebih baik. Nah, kemarin kita sudah buat peraturannya. Sekarang kita akan menyepakati keyakinan kelasnya, ya. Keyakinan kelasnya kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Kemarin masih ingat ada yang menulis tidak boleh datang terlambat. Kira-kira kalau diubah menjadi kata-kata positif apa? Harus tepat waktu. Betul. Datang ke sekolah tepat waktu. Terus apa lagi kira-kira? Apalagi kemarin? Kemarin tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau diubah menjadi kata membuang sampah kepada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ayo stop dulu. Ya, sudah, ayo. Baik, ini adalah keyakinan kelas yang sudah diubah menjadi kalimat positif yang awalnya masih bersifat kata-katanya tidak boleh, jangan, sekarang sudah positif. Kita baca lagi bareng-bareng. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu.
sama keyakinan kelas kita. Sekarang kita tentukan nilai kebajikan dari tiap keyakinan kelas. Yang pertama, apa? Disiplin. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Disiplin. Hebat. Berarti disiplin ya terhadap waktu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira yang disiplin apa? Coba nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab bisa, kebersihan juga bisa ya, atau tanggung jawab juga bisa ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Tanggung jawab juga bisa ya. Bersikap baik. Tanggung jawab. Disiplin. Disiplin atau tanggung jawab? Disiplin. Tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 5B. Perkenalkan nama saya Zifani. Perkenalkan nama saya Nur. Perkenalkan nama saya Naila. Perkenalkan nama saya Rosa. Perkenalkan nama saya Raisa. Menurut saya sangat menyenangkan, asik, senang, kompak dan bersemangat. Penting banget. Sangat penting. Penting sekali. Agar menjadi lebih baik. Agar saling menghargai sesama teman. Agar bisa memperbaiki sikap diri kita. Agar saling menghormati sesama teman. Agar kelas nyaman dan kompak. Sekian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.